Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ma'a buruzihi ila hadzal alam dhahara min al-ajaib ma yadullu ala anna syuhul makhluqina wa afdhalul habaib, menyertai kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak berbagai keajaiban, kejadian yang menunjukkan bahwa yang lahir ini adalah asyraful makhluqin, semulia-mulianya makhluk, wa afdhalul habaib, dan seutama-utamanya orang yang dicintai. Faqad warada an Abdurrahman bin Auf an Ummi Syafa radhiyallahu anhuma qalat lamma waladat Aminah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ladayya fastahilla fasami'tu qailan yaqul rahimakallah aw rahimaka rabb. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf yang diceritakan oleh ibu beliau yaitu Asy-Syafa, itu Ummi Syafa menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan itu tumiboni, apa bahasa Jawa itu tumiboni, yang menerima pertama kali ini adalah Ummi Syafa. Lalu fastahalla, kemudian ini menangis. Fastahalla ini ketika bayi itu ada di pangkuanku, lalu kok ada suara rahimakallah. Ummi Syafa ragu, ini namanya Syakur Rawi, rawinya bunyinya kalau nggak salah rahimakallah atau rahimaka rabbuk. Mudah-mudahan Allah merahmati, mudah-mudahan Allah merahmati. Rahimakallah atau rahimaka rabbuk. Fasami'tu qailan yaqul rahimakallah atau rahimaka rabbik atau rahimaka rabbuk. Qalat asy-Syafa'u fadha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib hatta nadartu ila ba'di qusurir Rum. Bersamaan dengan itu, ketika ada suara hatif itu suara tanpa wujud. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmatimu, mudah-mudahan Tuhan senantiasa merahmatimu. Lalu memancar sinar dari pangkuan Ummi Syafa yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada, ini sampai memancar ke Kisra Romawi. Menurut perasaan Ummi Syafa, jadi ila ba'di qusurir Rum ini sampai saya lihat saking terangnya itu bangunan-bangunan Romawi kelihatan dari Makkah. Bayangkan. Tentu ini yang melihat hanya Ummi Syafa. Jangan lalu kan ada bantahan itu di YouTube. Itu Rasulullah lahir nggak begitu. Kalau ada cahaya memancar kayak begitu dicari oleh orang Yahudi, justru Rasulullah itu dicari-cari. Bukan, ini cahaya ilahi. Yang melihat ini hanya Ummi Syafa, diriwayatkan dan diterima oleh putra beliau Abdurrahman bin Auf. Bagaimana sinarnya? Wallahu a'lam. Hadisnya jelas sahih karena ditulis, diriwayatkan, dinukil oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Mungkin hadis maudhu, tidak mungkin hadis maudhu lalu akan mengakibatkan sebuah maulid menjadi mulia yang diakui kemuliaannya oleh dunia muslim maupun non muslim mengakui kemuliaan maulid Habib. Qala thumma albasuhu wa adja'tuhu falam ansab an ghasyatni dhulmatun wa ru'bun wa qusyariratun an yamini. Karena peristiwa yang seperti itu, maka akhirnya membekas kepada ragamu, menjadi bergetar. Albastuhu, aku beri pakaian, aku selimuti ini bayi. Wa adja'tuhu, kemudian aku rebahkan ke pangkuanku. Falam ansyab an ghasyatni dhulmatun wa ru'bun wa qisyariratun an yamini. Sehingga ragaku menjadi bergetar, menggigil, kata Ummi Syafa
Lalu aku dengar dari sebelah kananku, fasami'tu qailan yaqul aina dhahabta bi. Dari arah kanan terdengar lagi suara yang tidak ada orang. Aina dhahabta bi? Akan kemana kamu? Akan kamu bawa kemana bayi itu? Oh, la ilal maghrib. Lalu suara yang lain menjawab, aku akan bawa ke arah barat. Oh, la ilal masyriq. Makin bergetar aku, kata Ummi Syafa. Fa asfara dzalika anni, kemudian hilang. Suara itu hilang. Setelah bersautan, ila aina dhabata bih? Qala ila al-maghrib. Wa asfara dzalika anni, kemudian sesaat kemudian hilang itu suara. Tsumma awadani ar-ruh wa dhulmat wal qushariratu an yasari. Kemudian datang perasaan menggigil lagi. Rasa dingin, bergetar dari arah kiriku. Kemudian muncul pertanyaan lagi, fasami'tu qailan yaqul aina dhabta bih? Qala ilal masyriq. Di bagian kiri ada suara lagi, akan kau kebawa kemana itu bayi? Qala ilal masyriq, akan kau bawa ke timur. Tafsirannya apa? Ini bayi akan terbawa suara dan namanya ke timur dan barat. Jadi digotong oleh para malaikat, digotong oleh makhluk lain, timur barat, sehingga menjadilah pemimpin yang sukses. Qalat falam yazil al-hadits minni ala balin hatta fata'ata Allah fa kuntu min awwalin nasi islama. Qalat, berkata Ummi Syafa, falam yazil al-hadits minni ala balin. Ya Allah, karena peristiwa yang seperti itu ketika terjadi pada peristiwa kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak intinya membayangi saya itu peristiwa. Itu peristiwa ketika Nabiullah lahir, ada suara sebelah kanan, sebelah kiri, mengakibatkan badanku panas dingin, bergetar, gak habis-habisnya. Sampai baginda Rasul dewasa, hatta bata'athahu Allah, sampai baginda Rasul itu dewasa dan diutus sebagai fakuntu min awwalin nasi Islam. Kata Ummi Syafa, maka ketika Muhammad diutus sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjadilah saya sebagai orang yang awal orang menerima agama Islam menurut hadis. Tapi kalau menurut jumhur yang pertama-tama orang masuk Islam siapa? Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mungkin. Atau siapa lagi? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mungkin. Atau siapa lagi? Yang pertama-tama masuk Islam karena beliaulah orang yang menyelamati baginda Rasul, menyelimuti baginda Rasul ketika orang jauh. Beliaulah yang mendermakan hartanya, yang mengorbankan hartanya ketika orang belum mereka belum memahami perlunya niaga bagi baginda. Sayyidatuna Khadijatul Kubra lah yang mula-mula memodali dakwah Rasulullah. Makanya sebagian berpendapat bahwa orang-orang yang pertama menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Ummu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Saya hanya menyampaikan pendapat ulama. Gitu ya, ya. Kalau menurut hadis ini, ya mungkin Ummi Syafa ini juga termasuk rombongan awal. Artinya ketika dakwah bil jahar, ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, Ummi Syafa ini termasuk yang awal-awal rombongan masuk Islam. Kalau Sayyidatul Khadijatul Kubra sebelum dakwah itu
sebarkan. Sayyidatuna Khadijah tidak menerima kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, jismiyan wa ruhiyan, jahran wa sirran. Wa kam tarjamatis sunnatu min azimil mu'jizat wa abairil ayatil bayinat bima yaqdi bi azimi syarafi inda maulah wa anna ayna inayati bi kulli hinin tar'ah wa annahu al-hadi ila siratil mustaqim. Kata al-Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi, wa kam tarjamatis sunnatu min azimil mu'jizat. Berapa banyak sunnah-sunnah Rasulullah, hadis-hadis yang menerangkan min azimil mu'jizat, mukjizat yang agung, wa bahiril ayatil bayinat, dan tanda-tanda yang terang benderang, bima yaqwi min azimi syarafi inda maulah, yang menyebabkan dan menunjukkan keagungan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda maula, di sisi Tuhannya Rabbul Alamin. Wa anna ayna inayatihi fi kulli hinin tar'ah, dan bahwa pandangan serta perhatian Allah Subhanahu wa taala selalu tidak henti-hentinya tertuju kepada baginda Rasul, tar'ah. Wa annahu al-hadi ila siratal mustaqim, dan beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk kepada as-siratal mustaqim. Ketika kita membaca wa annahu al-hadi ila siratal mustaqim, maka itu bisa yang pertama makna al-hakiki. Makna al-hakiki al-hadi ila siratal mustaqim la ghairu wa la siwa illallahu rabbul alamin. Makna al-hakiki. Makna al-majazi itu adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa sholat kalau tidak baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa mengerti Al-Quran kalau tidak disyarah, diterangkan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-hadi ila siratil mustaqim min ma'na bi ma'na al-majazi huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Cukup. Wallahu a'lam bishawab.